Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Gilang Gumilar. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan yang namanya bedah kasus. Ya, jadi di video sebelumnya kan kita sudah membuat studi case atau kasus studi ya. Nah, di sini kita akan bedah kasusnya. Jadi kita akan belajar bagaimana cara memperbaiki dan membuat campaign kita itu lebih baik lagi. Oke, di sini tujuannya hanya untuk edukasi ya, bukan untuk membandingkan atau menjelekkan suatu brand ya. Ini hanya sekedar edukasi saja. Oke, di sini contohnya kasusnya adalah ketika kita membuat sebuah campaign iklan messenger leads. Jadi artinya tuh kita membuat sebuah iklan, tapi ketika tombol CTA-nya itu diarahkan ke dalam messenger ya. Jadi biasanya kan kita bikin iklan larinya ke landing page atau sales page ya. Ini kita ketika tombolnya diklik dilarikan atau diarahkan ke dalam messenger. Nah, contohnya ketika saya klik saya mendapatkan balasan seperti ini ya teman-teman ya. Saya membuka percakapan ini dari iklan. Nah, saya langsung dapat notifikasi nih, contoh seperti ini. Jadi balasan otomatis seperti ini ya. Hai Gilang, beritahu bagaimana kami dapat membantu ya. Ini balasan pertamanya, lalu balasan keduanya seperti ini. Ada gambarnya seperti ini. Bahkan gambarnya kalau dari handphone pun terlalu kecil ya teman-teman ya. Jadi terlalu banyak dan terlalu kecil. Jadi orang dikasih gambar seperti ini juga kadang nggak dibaca ya. Cuma sekedar lihat ada gambarnya aja. Paling lihat gambar handphonenya. Fitur-fiturnya nggak. Jadi sayang banget. Oke, di sini apa lagi nih? Nah, di sini ketika orang itu diberikan balasan seperti ini. Nah, orang itu pasti bingung mau ngapain gitu kan, karena dibalasnya seperti ini. Customer tadi dia nanya halo gitu. Nah, ketika dia nanya halo, itu berarti dia itu ingin mendapatkan info lebih lengkap, cuma bingung menyapanya. Biasanya kan kalau orang pertama ketemu itu biasanya menyapa dengan halo dulu ya, biar mencairkan suasana gitu kan, halo. Nah, tapi di sini kita mendapat balasan dengan bahasa Inggris. Jadi kita jawabnya dengan bahasa Indonesia ya. Halo, halo juga bisa bahasa Inggris ya. Tapi di sini jawabnya pakai bahasa Inggris gitu kan. Nah, tapi balasannya seperti ini ya. Halo, thanks for contacting us ya. Jadi balasannya seperti ini. Harusnya kan ketika ada orang nanya halo, halo juga. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi kita bisa tahu nih apa yang harus kita perbaiki. Yang pertama tadi gambar ya, gambar dan juga mungkin dari balasan ini. Nah, di sini karena saya itu tidak mendapatkan balasan yang bagus ya, artinya saya nanya halo malah dijawabnya ini gitu kan. Makanya saya ketik lagi. Nah, 2 jam kemudian ya, ini 2 jam kemudian, tadi saya jawabnya jam 7, nih dibalasnya jam 10, jam 9 ya, hampir 2 jam. Oke, dibalasnya cuma halo Kak. Nah, malah ditanya lagi, ada yang bisa kami bantu. Nah, di sini kan mindsetnya adalah ketika kita melihat iklan, otomatis kita tuh pengen dapat detail produk yang lebih lengkap, lebih jelas. Bukan ada yang bisa kami bantu ya kan? Karena kalau dikasih pertanyaan seperti ini, orang tuh bingung dia mau ngapain. Lah, kamu jual apa gitu? Saya pengen tahu kamu jualan apa. Malah tanya, ada yang bisa dibantu? Ya semua juga pengen dibantu ya. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini karena saya tertarik pengen tahu detail produknya kayak apa, desainnya seperti apa, contohnya gimana, ada promo atau enggak. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam kepala saya ketika saya tuh melihat iklannya mereka. Kenapa? Karena kontennya bagus. Jujur, kontennya bagus. Jadi makanya saya tertarik banget, saya pengen chat, saya pengen tahu informasi lebih lengkap. Nah, oke, gimana nih? Nah, di sini dibalasnya malah untuk info lebih lanjut silakan visit website kami ya. Nah, ini nama linknya. Nah, sayang nih nama websitenya nggak berupa link. Kenapa? Orang tuh jadi nggak bisa diklik ya, tuh nggak bisa diklik. Jadi nggak kemana-mana. Jadi sayang banget nih ya teman-teman ya. Kalau kita membuat iklan lead ads ya, diarahkan ke dalam messenger ads, diarahkan ke dalam messenger, tapi kita tidak mendapatkan data orang yang berkunjung atau yang chat, lalu nggak diarahin ke website kita ya. Ini sih sebenarnya udah bagus ya, sudah memberikan nama websitenya, tapi sayangnya ini bukan berupa link yang bisa diklik. Orang Indonesia itu malas banget ya teman-teman ya, maunya itu simple, klak klik aja. Nah, gimana kalau kita pengen bikin seperti itu? Oke, saya sudah siapkan demonya. Di sini demonya katakanlah contohnya ini adalah campaign iklan ya. Ya kita akan compare apple to apple ya, karena di sini studi case-nya saya tuh lihat iklan dulu ya, baru diarahin ke Messenger. Nah, di sini saya membuat postingan yang sama nih sebagai contoh aja ya, bukan menduplikat dari brand tersebut ya. Ini sebagai contoh.
Oke, di sini contohnya adalah ketika saya buka, sorry, kita buka dari nama fanpage-nya. Katakanlah seperti ini, saya akan coba send test button seperti ini ya. Oke, seperti ini. Kita klik get start. Nah, jadi orang yang klik iklan itu sebenarnya mengklik get start button ya. Kita akan lihat nih hasilnya kayak apa. Kita akan compare. Nah, langsung dibales ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke, di sini kita bisa lihat perbandingan apple to apple-nya. Nah, seperti ini ya. Oke. Jadi ketika diklik iklannya, kita memberikan balasan yang sama ya. Cuma di sini bedanya saya tuh memberikan balasan, halo Kak Gilang, selamat datang dulu ya. Kita berikan ucapan selamat datang karena dia klik iklan kita. Lalu kita berikan gambar. Sekali lagi ini compare apple to apple, harusnya ini gambarnya satu aja atau gambarnya mungkin lebih besar ya, tidak kecil seperti ini. Andaikan posisi saya adalah sebagai calon pembeli. Nah, ketika mendapatkan balasan seperti ini, saya nggak mendapatkan informasi lebih detail. Makanya di sini karena kita pertama kali ketemu ya, saya akan sapa dulu nih. Nah, sapa dengan halo biar lebih akrab gitu. Karena saya bingung nih mau nanya apa. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi ketika ada orang yang nanya, nah anggaplah si messenger bot ini adalah orang yang menjadi customer service kita ya. Dia akan balas, halo juga Kak Gilang, salam kenal. Nah, di sini dia si chatbotnya itu jadi persona ya. Jadi perkenalkan, nama saya Satria dari Digital Profit ya, seperti ini contohnya. Nah, di sini ada tombolnya nih teman-teman ya. Jadi ada tombol lihat website dan ambil diskon. Nah, fungsinya apa? Oke, kita akan coba klik nih di sini. Oke. Nah, ketika diklik itu nanti diarahkan ke dalam landing page-nya mereka ya. Jadi orang yang sudah chat dengan kita juga bisa berubah menjadi traffic. Kenapa? Karena mereka klik link atau klik tombol. Jadi diarahkan ke dalam messenger, diarahkan ke dalam website mereka. Jadi dapat traffic juga nih teman-teman ya. Oke, itu satu poinnya. Nah, yang kedua, kita akan lihat nih, ada juga tombol yang namanya ambil diskon. Oke, kita akan klik nih ambil diskon. Nah, ada balasan lagi, langsung balasannya cepat banget ya. Oke, balasannya ketika saya klik tombol ambil diskon, di sini saya akan diberikan balasan ya. Hari ini kami memberikan promosi besar-besaran dan Kak Gilang sangat beruntung menjadi orang yang terpilih. Nah, ini tuh yang membuat orang tuh kayaknya GR gitu ya. Jadi apa sih namanya? Jadi GR lah gitu kan. Wah, saya dapat diskon nih. Nah, di sini ada tulisannya lagi, silahkan subscribe menggunakan nomor WhatsApp-nya. Nah, nanti link dan kuponnya saya kirimkan ke sana. Pastikan nomor WhatsApp-nya yang dimasukkan masih valid dan aktif. Nah, di bawahnya ada tombol lagi nih teman-teman ya. Oke, kita akan coba klik nih di sini. Nah, di sini muncul sebuah pop-up. Nah, di mana di sini adalah isian. Jadi kita harus isi dulu nih. Nah, misalkan saya akan ketikkan seperti ini nomor handphone saya. Oke, seperti ini nomor handphone saya. Saya akan klik submit untuk kirim. Nah, langsung dapat balasan lagi. Oke. Di sini saya mendapatkan balasan. Terima kasih sudah subscribe menggunakan WhatsApp ya Kak Gilang. Link dan kupon diskonnya sudah kami kirimkan ke nomor WhatsApp ya. Untuk info lebih lengkapnya silakan lihat website kami. Nah, ada tombol lagi nih. Diklik lagi. Nah, nantinya si pengunjung tadi akan kembali diarahkan ke dalam websitenya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kita membuat messenger campaign ya, atau iklan messenger itu sebenarnya banyak banget fungsinya. Jadi multifungsi sekali. Contohnya tadi kita udah membuat yang namanya customer service otomatis ya, menyapa dengan otomatis. Lalu di sini juga bisa diberikan gambar. Oke, lalu langkah selanjutnya adalah kita bisa personalisasi ya. Jadi memanggil nama depan dari orang yang bertanya, terus juga kita bisa buat chatbot persona di mana seolah-olah dia tuh sedang ngobrol dengan customer service. Lalu di sini kita juga bisa lihat ada tombol-tombolnya, di mana tombolnya ini fungsinya banyak banget ya. Jadi kita bisa arahkan sebagai traffic ya, orang yang berkunjung ke dalam chatbot kita diarahkan ke traffic, atau kita juga bisa list building. Oke, seperti itu. Nah, masalahnya adalah data kontaknya nanti masuk kemana nih Mas Gilang? Nah, oke, saya akan coba kasih tahu teman-teman ya. Nah, nanti orang-orang yang sudah memberikan data, nanti akan muncul datanya di sini teman-teman ya. Nah, kita akan lihat tombol actionnya. Oke, kita bisa lihat nih ada foto profilnya.
dan ada nomor WhatsApp-nya. Oke. Nah, lalu nomor WhatsApp-nya buat apa nih? Nah, nanti nomor WhatsApp ini atau nanti juga kita bisa meminta alamat email ya selain nomor WhatsApp. Jadi nanti data ini bisa kita download nih. Kita bisa download datanya buat apa? Buat dijadikan yang namanya custom audience ya. Kalau teman-teman mau pasang iklan, terutama iklan konversi ya, kita bisa buat custom audience dulu. Lalu kita bisa buat lookalike-nya. Nah, baru kita jalankan iklan konversi. Jadi nggak perlu buat pixel dulu sebenarnya. Kita kalau punya custom audience pun langsung bisa. Oke, seperti itu teman-teman ya. Kita sudah bedah kasusnya nih, gimana caranya memperbaiki tampilan iklan yang sudah ada menjadi lebih bagus lagi. Oke, jadi semoga bedah kasus kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan menambahkan wawasan baru dan ilmu barunya. Oke, sampai jumpa di bedah kasus selanjutnya bersama saya Gilang Gumilar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.